Apa jawabanmu rakyat? Apa kalian cuma scrolling HP dan berharap perubahan Indonesia turun dari langit? Lihat kami nih, model sendiri, panas-panasan. Maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Emangnya pengaruh dengan ajakanmu itu, bodat kau Rismon. Suaramu aja yang besar. Kalian ini adalah sama-sama negeri yang ingin mengambil alih negara ini. Rismon PA pengen memakzulkan Gibran. Rismon PA dan Panci CS gemes banget sama Gibran, pengen memakzulkan. Kalau berani, sekalian aja makzulkan presidennya. Presiden Prabowo, berani nggak lu makzulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya, keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Krismon ya, alias si krisis moneter yang ya seperti biasa menginginkan pemakzulan Gibran. Saya heran ya, kok sakti amat ya orang ini ya, padahal kan sudah jelas-jelas ya, dia sudah mati, ada akta kematiannya juga asli. Ya, dengan kata lain yang bersangkutan ini sudah bergelar almarhum. Lah kok masih bisa bacot sana sini gitu loh. Bahkan meminta Gibran dimakzulkan. Hah? Setan hantunya si Krismon ini memang benar-benar hebat menurut saya ya. Apalagi biasanya kan setan itu munculnya kan hanya malam hari gitu ya. Ini siang malam dia nongol loh. Dan bukan hanya nongol, bacot, memfitnah, coba bayangin. Dan tidak menunggu lama teman-teman ya, bacotan almarhum Krismon ini langsung direspon oleh netizen ya. Bahkan ada seorang netizen yang menurut saya cukup kritis, itu mempertanyakan ya, dengan serius, sebetulnya kegiatan si Krismon itu apa sih setiap hari? Saya jawab ya Pak ya. Kerjaannya si Krismon itu adalah nakut-nakutin orang. Kok bisa bang? Ya iyalah, dia kan setan. Dia itu hantu. Iya, karena dia itu sekarang sudah bergelar almarhum. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apa jawabanmu rakyat? Apa kalian cuma scrolling HP dan berharap perubahan Indonesia turun dari langit? Lihat kami nih, model sendiri, panas-panasan, keringat-keringatan nih. Saya nggak tahu, udah basah selalu. Ya, jauh dari Sumatera Utara. Terus kalian scrolling HP, mencibir, menyinyirin kami. Tetapi ketika anakmu pengangguran, kalian mengeluh. Ketika anakmu, suamimu nggak punya pekerjaan, kalian mengeluh. Tetapi kami melakukan pekerjaan kami sebagai publik, rakyat, kalian cibir. Itu munafiknya kalian, bodohnya kalian. Negara ini maju kalau pemimpinnya punya rasionalitas yang tinggi pada saat membuat keputusan tentu. Udah mati ya, udah jadi hantu, udah jadi setan, masih aja marahin rakyat Indonesia, marah-marah aja kerjaanmu. Atau cerita orang-orang tua kita dulu benar teman-teman ya, bahwa ada sebagian orang yang ketika meninggal itu tidak diterima oleh langit dan juga tidak diterima oleh bumi, jadinya gentayangan. Ya macam kayak ini orang, ya kan?
Dan ini menarik ini di bagian bawah ada kalimat yang ditulis oleh netizen ya. ANJING ini kayaknya belum minum obat. Dia gak usah minum obat, dia udah almarhum. Ya, lanjut. Kalian tahu nggak sebenarnya sih apa sih kerjaan Rismond setiap harinya itu? Yang katanya dia ahli forensik digital. Kemudian Roy Panci itu ahli telematika. Tipa itu adalah doktor. Itulah. Padahal semua itu gelandangan politik. Karena nggak punya jabatan, nggak punya posisi, akhirnya dia gabung sama mereka itu. Nah, kelompok-kelompok orang HTIEPI itu mau ngambil kekuasaan biar supaya bagi-bagi jabatan. Kalau nanti emang negara ini diambil kekuasaan sama mereka ini. Ya kalau ingin tahu keadaannya si Rismond, sebenarnya ini sehariannya Rismond ini. Kita lihat dulu. Miris. Nah, inilah hasilnya Rismond. Aduh. Makanya kau jangan bangga kau ya, suaramu besar nggak tahu ya kau lihat kondisimu ini buat malu aja kau. Aduh. Apa sih kegiatan si Krismon itu setiap hari? Ternyata menanak nasi. Kasihan kali aku sama kau itu, macam orang mondok zaman dulu ya. Istilah orang Jawa Timur itu namanya apa? Kutekan kalau tidak salah. Jadi masak ya, gendok bersama gitu loh. Jadi makan bersama. Mon. Kasihan kali aku ngelihat kau itu ya. Menurut saya Mon ya, kau ini kan sudah almarhum, udahlah ya, ikhlaskan apa yang terjadi di bumi karena tugasmu di bumi udah selesai gitu loh. Udahlah pulang ke alammu sendiri sana Mon ya, karena kau sudah nggak cocok lagi di bumi ini karena kau sudah almarhum Mon. Lanjut. Maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Emangnya pengaruh dengan ajakanmu itu, weh bodat kau Rismond. Suaramu aja yang besar. Kalian ini adalah sama-sama negeri yang ingin mengambil alih negara ini kan itu. Kau itu ikut udah gerombolan EPI HTI itu yang udah dibubarkan Pak Jokowi. Makanya kau serang terus Pak Jokowi. Kau ajak pula rakyat Indonesia ini untuk menggeruduk 2026 itu biar supaya dilengsarkan, dimakzulkan si Gibran ini. Takut lu jadi presiden si Gibran. Kalau bisa Gibran maju jadi presiden. Biar tahu kau Tuhan itu kan. Aku terus terang aja lah jadi wakil presiden kayak Gibran. Aku sikat kepalamu itu ya. Kalian ini lah pokoknya sama-sama negeri ini kan itu kan. Mudah-mudahan nanti Gibran jadi presiden lah nanti. Tapi menurutku Gibran jangan diam aja lah pokoknya. Mas Gibran tegas aja pokoknya. Ini bapakmu sudah nggak menjabat lagi, tapi mereka ini kucing-kucing kurap ini nyerang terus kan itu kan. Cukuplah Pak Jokowi aja lah Mas Gibran. Yang udah dihina, dilecehkan semua kan, diam. Kalau bisa kau bangkit lah, semangat lah pokoknya. Kita pasukan depan juga ini. Biar supaya kita rontokin dulu nih orang-orang ini kan, orang-orang HTIP ini kan. Ini kan mau ngambil kekuasaan ini. Gerombolan itu Rizik itu. Paling nanti yang diajukan Rizik dari presiden kan itu kan. Respon dari nanti jadi ketua HAM. Nah itulah pokoknya. Karena nggak dapat posisinya aja orang. Kalian ini kan bahasa sakit hati semua ini. Mudah-mudahan jadi presiden nanti. Gibran jadi presiden, meneruskan nanti kelanjutan dari Pak Prabowo. Nanti wakilnya nanti Kang Deddy Mulyadi nggak apa-apa lah.
jadi wakilnya dulu. Nanti baru Gibran sudah nggak lagi, Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Biar dilibas semua itu si gerombolan dari Yaman itu, orang-orang rijik gitu kan, itu kadal-kadal kurun itu kan, yang buat gaduh negeri ini. Otaknya udah dicuci tuh udah sama siapa, si rijik itu, yang Imam Jumbo itu. Makanya kau kayak gitu, mau bagi-bagi kekuasaan, tai kau. Gini Pak, maaf Pak ya, saya koreksi pernyataan Bapak yang paling terakhir barusannya. Otak kau sudah dicuci itu oleh seseorang untuk bagi-bagi kekuasaan. Sebentar Pak ya. Saya tanya gitu loh. Anda mengatakan bahwa si krisis moneter ini otaknya udah dicuci. Itu berarti Anda memastikan bahwa orang ini punya otak. Mohon maaf, saya berbeda pendapat gitu loh. Saya berpendapat bahwa ini orang nggak punya otak, Pak. Jadinya ya nggak bisa dicuci otaknya. Orang nggak punya otak, apanya yang dicuci, Pak? Aduh, ada aja si Krismon ini bikin gaduh aja. Lanjut. Rismon PA pengen memakzulkan Gibran. Rismon PA dan Panci CS gemes banget sama Gibran, pengen memakzulkan. Kalau berani, sekalian aja makzulkan presidennya. Presiden Prabowo, berani nggak lu makzulkan? Pasti takut lu kicep lu ya. Rismon PA. Ya beraninya cuma bacot aja Bang. Ya nggak mungkin dia berani memakzulkan Gibran. Ya kan sebetulnya kan tujuannya orang-orang bacot itu kan sebetulnya panjat sosial ya. Jadi mereka berharap dengan bikin isu tersebut namanya dikenal, kemudian ya bisalah masuk ke partai-partai koplak gitu kan. Nah, ngapain ya cari jabatan gitu kan. Cuma masalahnya si Krismon ini menurut saya koplaknya kebangetan gitu ya. Saking koplaknya itu sampai mendekati idiot gitu loh. Udah jelas-jelas dia PA ya kan. Kemudian nggak lulus dari Yamaguchi, ijazahnya palsu. Kemudian dia juga pernah memalsukan akta kematian. Ngapain pakai nuduh-nuduh orang gitu loh. Nuduh ijazahnya Jokowi palsu, Gibran gak lulus SMA ya kan, Gibran dimakzulkan. Udahlah, mending kau itu tenang karena statusmu sudah almarhum. Lanjut. Halo guys, dengerin video ini baik-baik ya. Halo pemirsa semua, ya sekarang Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA sudah ada di Shopee. Ya, klik saja bukuku.story STORY. Sekali lagi bukuku.story STORY. Kalian bisa belanja di sana buku ini di Shopee. Kita akan jadikan Jokowi dan Gibran sebagai monumen hancurnya demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Horas Merdeka. Halo Rismon Sianipar, saya hormati Anda, tapi kali ini saya harus meluruskan ya dengan tegas dan sedikit mengingatkan. Anda menjual buku penyesatan di Shopee, mengklaim Gibran tak lulus SMA. Itu fitnah kelas kakap ya. Faktanya Gibran adalah lulusan SMA Negeri 6 Surakarta tahun 2005. Fakta ini terang seperti cahaya matahari. Lalu soal ijazah yang katanya bermasalah. Itu soal administrasi di tingkat sekolah, bukan pemalsuan. Dan sejak 2017 untuk mengantisipasi debat kusir yang tidak berujung, beliau sudah mengambil paket C. Itu langkah legal diakui negara dan sudah melalui verifikasi ketat. Catat ya. KPU, Bawaslu, bahkan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan sah pencalonannya di Pilkada 2020 dan Pilpres 2024. Jika Anda ngotot bilang ini manipulasi, artinya Anda menuduh 3 lembaga negara ini bermain mata atau tidak profesional. Beranikah Anda mempertanggungjawabkan tuduhan itu di hadapan hukum? Ironisnya Anda sibuk mengorek dokumen usang yang legalitasnya sudah tuntas. Tapi Anda lupa membahas hal substansial, program kerja, visi misi, dampak nyata untuk rakyat. Itu semua tidak pernah Anda sentuh. Atau jangan-jangan memang Anda tidak punya isu lain yang bisa dijual, sehingga kebencian menjadi komoditas utama geng Anda. Sekarang mari kita bicara soal Anda ya, Rismon Sianipar. Anda ingat Rismon, status Anda saat ini adalah tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.
Anda yang gencar menuduh kini harus duduk di kursi pesakitan. Sidang vonis tinggal menunggu waktu. Hakim akan menentukan nasib Anda. Sementara Anda sibuk menjatuhkan orang lain, ternyata kaki Anda sendiri sedang terjerat bara api. Jadi, sebelum Anda bicara Rismon, tunggu masuk Builo ke orang lain. Ingat-ingat lagi ya, siapa yang sebenarnya paling dekat dengan pintu penjara itu. Jangan sampai Anda menjadi bahan tertawaan sejarah. Mati-matian menuduh, tapi akhirnya malah terbukti sebagai penyebar hoax sejati. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, mari jernihkan pikiran, mari kita gunakan akal sehat, bahwa menyerang pribadi dan keluarga pejabat dengan isu basi yang sudah berkali-kali diverifikasi negara adalah tindakan sia-sia dan merugikan kita semua. Energi bangsa ini habis terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif. Lebih baik kita kawal program-program nyata, hilirisasi industri yang membuka lapangan kerja, pembangunan IKN sebagai simbol pemerataan, stabilitas harga pangan yang dirasakan ibu-ibu di pasar, dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Itulah yang dampaknya langsung ke rakyat. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi kotor yang hanya ingin memecah belah. Mereka yang menjual kebencian tidak pernah punya visi. Yang mereka punya hanya ambisi dan dendam politik saja. Ingat, pemimpin seperti Jokowi tidak lahir setiap hari. Beliau bukti nyata bahwa anak rakyat bisa memimpin bangsa ini dengan prestasi. Sebelum Anda ikut menyebarkan fitnah, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah berkontribusi positif untuk negeri ini, atau malah jadi bagian dari masalah. Mari kita dukung pemimpin yang bekerja ya. Hentikan politisasi kotor yang merusak demokrasi. Dan untuk Rismon, semoga ini menjadi pelajaran. Menuduh tanpa bukti hanya akan membawa Anda ke kursi terdakwa. Terima kasih. Ya, saya nggak habis pikir ya, ngelihat isi Krismon jualan buku itu sangat apa namanya ya, kalau katanya orang Jawa itu temenanan gitu. Jadi kalau dulu kan saya menganggap awalnya nih, mereka ini kan menuduh ijazah Jokowi palsu, menuduh juga Gibran nggak lulus SMA, kemudian bikin buku ya kan, Jokowi White Papers, kemudian Gibran Endgame ya dan lain sebagainya. Saya menduganya dulu buku-buku itu sengaja dibuat untuk memperkuat tuduhan mereka. Tetapi kalau ngelihat cara si almarhum Krismon memasarkan bukunya ya sampai di Car Free Day, kemudian sekarang juga dijual di marketplace, saya kok akhirnya menduganya ini orang sebetulnya bikin buku emang sengaja ingin jualan buku gitu loh. Ya sampai segitunya, kasihan saya gitu ya, mencaci, memaki, memfitnah Jokowi, tapi mereka sampai kehabisan amunisi dan mereka sampai jualan buku untuk bertahan hidup gitu loh. Jadi buku ini bukan untuk memperkuat tuduhan mereka sebetulnya, tetapi salah satu ikhtiar mereka untuk bertahan hidup. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Hari ini kami dari Gerakan Nusantara Raya terdiri beberapa elemen, pendukung Jokowi Prabowo Gibran, YouTuber Nusantara, dan elemen-elemen lainnya. Ya, atas nama rakyat Indonesia, kami melaporkan saudara Rismon Hasiholan Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu, ijazah S2 dan S3 yang Maguchi. Alhamdulillah, hari ini kami diterima dengan baik dan semua masuk unsur-unsur di mensreanya itu. Kita menghargai hak hukum mereka dan saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti. Ya, itu satu. Yang kedua, itu distraksi memang serangan total saya kepada ketiadaan ijazah SMA dari Gibran Raka Buming Raka. Itu untuk melumpuhkan kekuatan psikologi saya, sehingga saya yakin ini orang ya, keyakinan saya orang-orang ini dipakai untuk meningkatkan bargain mereka supaya saya mundur. Saya tidak akan mundur. Bahkan per hari ini saya mengirimkan 200 buku ya ke DPD karena surat kami ke DPD 3 minggu yang lalu tidak direspon, maka kami kirim 200 buku Gibran Endgame untuk 150-an anggota DPD dan beserta staf ahlinya. Jadi kami akan ladeni sepanjang mereka punya laporan yang benar ya.
Tetapi begini, jangan sampai laporan-laporan mereka, terutama ini udah keberapa kali nih laporan untuk tim kami, adalah ke Pak Roy, ada yang lain. Oleh karena itu, ini untuk menurunkan vitalitas kami. Jadi kami tidak akan terdistraksi, kami akan terus menyerang. Terima kasih. Kami akan terus kemana, Mon? Hah? Kalau terus nggak pakai belok, Mon, ya, tikungan kau terus, ya kau akan nyungsep, Mon, ya kan? Mon, udahlah, Mon, ya, jangan banyak bacot. Seperti yang disampaikan oleh Bung Lecumanan. Udah, jangan banyak cincong, persiapkan saja dirimu. Karena kau saat ini sudah dikepung dengan 3 laporan. Dan ini menurut saya adalah laporan polisi yang paling ngakak sedunia, karena orangnya sudah almarhum tapi laporannya tetap diterima dan bahkan sampai 3 kali laporannya. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.